Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ibu harap semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat nih. Selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa agar dalam pembelajaran nanti dapat berjalan dengan baik, tiada halangan, dan mendapatkan hasil yang baik pula. Dengan tangan Amustikarana. Om Awignamastu Nama Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Nah, anak-anak, kita sudah selesai berdoa dan sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Ibu lihat sudah banyak yang absen di Google Form-nya, di link-nya. Ini sudah luar biasa. Yang sekarang Ibu akan lanjutkan dengan materi pembelajaran agama Hindu pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Sembahyang. Dengan sembahyang, apa yang kita rasakan? Apa yang anak-anak rasakan setelah selesai sembahyang? Ayo, siapa yang tahu? Apa yang dirasa setelah sembahyang? Tadi anak-anak sudah berdoa. Setelah berdoa, apa yang anak-anak rasakan? Merasakan ketenangan. Bagus, Malia. Merasakan ketenangan. Ada yang lain? Ayo, Dewi. Apa yang dirasakan setelah sembahyang? Setelah sembahyang, yang dirasakan. Setelah sembahyang, perasaan menjadi tenang, seperti yang sudah diungkapkan tadi oleh temannya. Selain itu juga damai, lega, dan jangan lupa dalam bersembahyang ini anak-anak selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, dalam bersembahyang itu anak-anak melakukan permohonan ataupun doa ditujukan kepada Tuhan. Doa apa yang ditujukan kepada Tuhan? Doa agar bisa anak-anak sembahyang. Ya, keselamatan. Ya, agar memperoleh keselamatan. Bagus. Selain itu ada lagi? Kalau memperoleh kepintaran bisa nggak dengan berdoa? Bisa. Bisa? Bisa. Kalau bagaimana jalannya biar pintar? Harus rajin belajar. Ya, bagus. Nah, selain doanya itu, dengan bersembahyang, apalagi kita ini kan memuja Ide Sang Hyang Widi Wasa. Berarti kita sudah yakin dan percaya kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa. Karena rasa percaya dan yakin kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa ini merupakan salah satu wujud dari kepercayaan kita umat Hindu yang ada pada Pancasrada seperti yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Pancasrada. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian Pancasrada. Nah, sebelum kita membahas tentang Pancasrada,
kita akan bahas terlebih dahulu tentang 3 kerangka dasar agama Hindu. Ini gambar apa anak-anak? Gambar apa ini? Satria, ini gambar apa? Ya? Gambar orang, ya bagus. Ini adalah gambar anak laki-laki ya. Apalagi dia ini menggunakan pakaian adat kita. Pakaian adat Bali. Nah, ini ada gambar ini, manusia memiliki kepala, badan, dan kaki. Ketiganya ini adalah satu kesatuan. Kalau ada salah satu yang tidak ada, berarti dia ini adalah manusia yang tidak sempurna. Sama halnya seperti telur. Telur ini memiliki bagian kulit, putih, dan kuningnya. Kalau salah satu tidak ada, berarti dia tidak akan sempurna, tidak akan bisa menetas. Nah, seperti itulah 3 kerangka dasar kita agama Hindu, di mana 3 kerangka dasar agama Hindu ada 3. Apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? 3 kerangka dasar agama Hindu. Ya, ya Dewi. Satwa, susila, dan Bagus, pinter ya. Ada tatwa, susila, dan upacara. Nah, tatwa itu apa? satwa adalah filsafat agama. Ya, bagus. Tatwa adalah filsafat agama atau ilmu tentang agama. Yang kedua, susila, Etika agama. etika agama. Etika agama ini bisa juga berarti tingkah laku atau perilaku. Oke. Dan yang terakhir adalah Ritual dalam agama. upacara atau ritual. Ritual yang kita laksanakan. Nah, ketiga kerangka dasar ini harus kita miliki oleh umat Hindu. Jika ajaran filsafat saja yang sempurna, maka jika ajaran filsafat agama saja yang dipelajari tanpa melaksanakan etika dan upacara, tentu tidaklah sempurna. Dengan demikian juga sebaliknya. Jika melaksanakan upacara saja, tanpa memperhatikan dasar-dasar etika dan filsafat agama, juga tidak akan sempurna. Jadi, ketiganya harus dilakukan oleh umat Hindu agar hidup menjadi sempurna. Nah, sampai di sana sudah? Sudah jelas? Sekarang Ibu akan lanjutkan dengan Pancasrada. Apa pengertian dari Pancasrada? Ya? Ya, Dewi? Artinya 5 keyakinan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap umat Hindu. Iya, luar biasa Dewi ya. Pancasrada itu berasal dari kata panca yang artinya 5 dan srada yang artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi Pancasrada ini artinya 5 dasar keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki oleh umat Hindu. Nah, apa saja kelima dasar keyakinan tersebut? Nah, Pertama, inilah kelima dasarnya. Ini bagian dari Pancasrada. Yang pertama ada apa? Widisrada. Widisrada, bagus.
Yang kedua, atmosrade. Yang ketiga, karmepalesrade. Yang keempat, punarbawesrade. Yang kelima, moksesrade. iya, bagus. Inilah bagian-bagian dari Pancesrade. Nah, untuk lebih anak-anak memahami tentang bagian-bagiannya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Widi Srade atau Widi Tattwa. Di mana Widi Tattwa ini merupakan keyakinan terhadap ide Sang Hyang Widiwasa dengan berbagai manifestasinya. Nah, seperti yang diungkapkan dalam kitab Rigveda Mandala 1, sloka 164, mantra 46, di sana dijelaskan bahwa Ekam Sadwiprah Bahuda Wadanti Agni Dhamma Matariswanam, yang artinya Tuhan itu hanya satu adanya. Oleh para resi disebutkan dengan berbagai nama seperti Agni, Yama, dan Matariswana. Nah, ini adalah salah satu contoh dari nama-nama manifestasi Sang Hyang Widi. Ada masih banyak lagi nama-namanya. Makanya dalam agama Hindu kita mengenal banyak nama sebutan dari Sang Hyang Widi. Nah, kesemua namanya ini merupakan konsep dari Saguna Brahma. Karena keterbatasan pikiran manusia untuk memfokuskan diri kepada Tuhan yang tidak terpikirkan, makanya Saguna Brahman ini diwujudkan sebagai manifestasi berbagai bentuk dan nama dari ide Sang Hyang Widi. Nah, sudah jelas? Jelas. Ibu akan lanjutkan. Yang kedua, tentang Atma Sada. Atma Sada. Ada yang bisa menyebutkan artinya? Apa itu Atma Sada? Keyakinan terhadap adanya atma yang menghidupi semua makhluk. Keyakinan terhadap adanya atma yang menghidupi semua makhluk. Iya, itu Atma Sada itu artinya keyakinan terhadap adanya atma yang menghidupi semua makhluk. Nah, atma ini bersumber dari Sang Hyang Widi, sehingga atma ini merupakan percikan terkecil dari Sang Hyang Widi. Atma ini suci anak-anak atau awidya. Nah, dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa ia tidak pernah lahir dan tidak pernah mati, tidak pernah muncul dan tidak pernah menghilang. Ia adalah tidak mengenal kelahiran, kekal abadi dan selalu ada. Ia tidak dapat dibunuh bila badan terbunuh. Nah, itu pada makhluk hidup jelas ada atmanya, agar makhluk hidup ini bisa hidup. Seperti contohnya manusia, tumbuhan, dan binatang. Nah, atma yang menghidupi manusia itu dinamakan dengan jiwatma. Apa namanya atma yang menghidupi manusia? Jiwatma. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah Palesrade. Ya, Palesrade. Karma Palesrade ini artinya apa? Yaitu keyakinan terhadap keberadaan adanya hukum sebab akibat atau hasil dari perbuatan. Ya,
keyakinan terhadap kebenaran adanya hukum sebab akibat atau hasil dari perbuatan. Ya, hasil perbuatan ini ada 3 anak-anak. Ada 3 jenis-jenis dari karma pala. Yang pertama itu adalah sancita karma pala, yaitu perilaku yang dahulu kita lakukan belum habis dinikmati hasilnya dan kita nikmati hasilnya pada kehidupan yang sekarang. Nah, karma pala ini dikenal dengan istilah dahulu sekarang. Seperti halnya contoh, ada anak kecil yang dari lahir sudah berkelimbangan harta, berkecukupan hidupannya, serba tidak ada yang kekurangan. Punya rumah bagus, mobil mewah. Nah, dan sebaliknya ada anak kecil yang hidupnya susah, untuk makan harus berusaha keras mencari makanan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sancita karma pala. Kehidupan perilaku yang dulu kita lakukan belum habis dinikmati pada kehidupan yang dahulu sehingga harus dinikmati pada kehidupan yang sekarang. Nah, selanjutnya yang kedua adalah prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala ini adalah perilaku yang sekarang kita lakukan dan sekarang pula kita mendapatkan hasilnya tanpa ada sisa lagi. Nah, Ibu contohkan ketika anak-anak akan menghadapi ulangan. Nah, sebelum ulangan apa yang anak-anak lakukan? Belajar. Belajar dengan giat agar nanti mendapat nilai yang baik nih. Nah, pada saat ulangan karena sudah giat belajar, memang benar mendapatkan nilai yang baik. Nah, akan tetapi bagaimana kalau tidak belajar, malas belajar? Sudah pasti akan mendapatkan nilai yang kurang baik. Nah, seperti itulah penerapan dari prarabdha karma pala. Kalau anak-anak berbuat yang baik, belajar dulu sebelum ulangan, nanti hasilnya pasti baik pula, mendapatkan nilai yang bagus. Demikian sebaliknya, kalau tidak belajar, nanti hasilnya nilainya akan tidak baik atau kurang. Yang ketiga adalah ada yang bisa menyebutkan? Priyamana karma pala. Ya, priyamana karma pala itu yang ketiga. Yang artinya pahala perbuatan yang sekarang kita lakukan hasilnya dinikmati nanti pada kehidupan yang akan datang. Karma pala ini dikenal dengan sebutan atau dengan istilah sekarang yang akan datang, dinikmati hasilnya pada kehidupan yang akan datang. Jadi kalau anak-anak pada kehidupannya yang akan datang ingin mendapatkan kehidupan yang baik, dari sekaranglah anak-anak harus berbuat yang baik pula. Sudah jelas? Sudah? Mengerti? Sampai di sana sudah mengerti? Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ini gambar apa anak-anak? Orang kaya dan orang miskin. Orang kaya dan orang miskin. Ya, gambar A, gambar orang kaya. Gambar B, orang miskin. Nah, dari kedua gambar ini termasuk contoh karma pala yang mana dari 3 jenis karma pala yang sudah kita bahas tadi? Sancita karma pala. Iya, bagus. Berarti tadi sudah mendengarkan penjelasan Ibu ya. Sudah mengerti ini.
Ini adalah contoh dari Sancitra Karma Pala yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada anak yang mempunyai uang yang banyak, ya. Demikian juga sebaliknya. Ada anak yang berusaha keras untuk berjuang hidup, untuk memenuhi kehidupannya. Oke. Nah, ini bagian-bagian Pancasrada yang keempat, yaitu Punarbawa Srade. Ya, tahu enggak anak-anak artinya? Keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali. Iya, bagus. Keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali atau reinkarnasi. Nah, anak-anak kelihatan enggak gambarnya? Lihat. Kelihatan. Apa yang muncul di sana? Dari bayi sampai Kelahiran Dari bayi. Nah, ini adalah namanya siklus kehidupan, ya. Diambil dari bayi. Bayi yang baru lahir belajar berjalan, sudah bisa berjalan, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, menua, dan akhirnya meninggal. Dan kemudian rohnya atau atmanya ini akan mencari badan yang baru dan kembali lagi lahir menjadi bayi lagi. Inilah namanya siklus kehidupan. Inilah namanya kelahiran yang berulang-ulang. Nah, dalam kita Ida, penjelmaan jiwa atma yang berulang-ulang itu disebut dengan samsara. Nah, dalam agama Hindu kita mengenal adanya surga dan neraka. Tujuan dari Punarbawa ini adalah untuk memperbaiki karma wasana kita yang ada pada masa lalu, sehingga di kehidupan berikutnya kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Tapi Ya, sudah jelas. Kita lanjutkan. Ini adalah bagian Pancasrada yang kelima atau yang terakhir. Ada apa namanya? Moksa Srada. Moksasrada. Moksasrada ini adalah keyakinan terhadap kebebasan yang tinggi, yakni bersatunya atma dengan apa? Brahman. Brahman. Pintar. Apabila kita mencapai moksa, maka roh kita akan tidak lahir lagi secara berulang-ulang seperti tadi. Maka roh tersebut akan bisa bersatu dengan Brahman. Nah, tujuan dari agama Hindu adalah moksa, pragadita, gachanti dharma, yaitu ada yang tahu artinya? Kebebasan yang tertinggi adalah untuk mencapai moksa. Nah, sampai di sana ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya. Nah, untuk lebih memahami anak-anak tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, Ibu ada lagu untuk anak-anak. Sebelum anak-anak menyanyi, Ibu contohkan dulu lagunya. Nanti kita bernyanyi bersama-sama. Tahu salah satu anak bisa menyanyikan. Ya, lagunya seperti ini. Keyakinan umat Hindu, Pancasrada namanya. Pertama percaya Brahman, kedua percaya Atma.
Yang ketiga karma pala. Keempat punarbawa. Kelima itu moksa. Ku jadikan pedoman hidup. Ya, Ella? Kita menyanyi bersama-sama? Bisa? Atau mau ada yang mewakilkan? Ayo, siapa yang mau nyanyi? Ya, kita nyanyi bersama-sama saja ya. Kita mulai. 1, 2, 3, iya. Keyakinan pedoman hidup. Pancasila namanya. Pertama percaya Brahma. Kedua percaya. Yang ketiga dharma kelima itu moksa. Ya, sudah bisa dan itu dihafalkan nih agar nanti anak-anak tidak lupa dengan bagian-bagian dari Prancis Raja. Nah, sampai di sana ada pertanyaan? Tidak? Kalau anak-anak tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Siapa yang masih ingat penjelasan yang tadi? Sebutkan 3 kerangka dasar agama Hindu. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya. Bu. Ayo disebutkan, Nak. 2 susulan, 3 upacara. Iya, bagus. Terus sebutkan bagian-bagian Pancasrada. Widya Srada, karma pala srada, srada. Iya. Berarti anak-anak sudah mendengarkan tadi penjelasan Ibu dengan baik. Nah, pada pembelajaran hari ini Ibu kesimpulannya ya, kita simpulkan bersama-sama saja. Yang pertama itu adalah Pancasrada, artinya 5 dasar keyakinan atau kepercayaan umat Hindu. Yang kedua adalah bagian-bagian Pancasrada. Itu ada Widisrada, artinya keyakinan terhadap adanya Sang Hyang Widi dengan berbagai manifestasinya. Yang kedua, Karma Palesrada, artinya keyakinan terhadap kebenaran adanya hukum atau hasil perbuatan. Yang ketiga, Atmasrada, artinya keyakinan terhadap adanya atma yang menghidupi makhluk hidup. Yang keempat, Punarbawasrada, artinya keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali. Dan yang terakhir adalah Moksasrada, artinya keyakinan terhadap kebebasan yang yakni kesatuan dan atma dengan Brahman. Ya, bagus. Nah, untuk tugasnya, anak-anak, Ibu kasih 2 tugas. Yang pertama ini adalah tugas tentang pengetahuan, di mana anak-anak mengerjakan soal pada link yang nanti akan Ibu kirimkan melalui WA grupnya. Silakan itu dikerjakan nanti. Dan yang kedua, untuk keterampilannya, anak-anak Ibu tugaskan untuk
membuat sarana sembahyang yaitu kuangin, di mana ini merupakan pengamalan dari salah satu bagian Pancisrada, yaitu percaya dengan ide Sangyang Widi yang dilakukan dengan cara sembahyang seperti tadi. Nah, caranya dengan sembahyang adalah dengan membuat sarana sembahyang itu terlebih dahulu. Yang dibuat adalah kuangin. Nah, untuk tugasnya ini silakan videokan ya. Tugas membuat kuanginnya ini. Disetor, boleh disetor minggu depan. Batas akhirnya sampai minggu depan. Oke? Sudah jelas? Mengenai tugasnya ada yang ditanyakan? Tidak? Nah, untuk pertemuan hari ini, Bu Akti sampai di sini. Ingat anak-anak agar selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan seperti rajin cuci tangan, kalau keluar rumah jaga jarak, ada setiap aktivitas anak. Ya, nah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan menghaturkan Om Dewa Suksemu Paramo Acintya Ye Nama Swaha. Om Santi 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 Om.